wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, saya di sini akan membahas mengenai pengendalian logistik. Nah, sebelum kita masuk, saya akan membahas dulu mengenai pengendalian logistik. Jadi, kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik ini merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati nih secara terus-menerus, karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi sesuatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi, bagian ini bisa dibilang cukup penting ya, gitu. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan dulu nih sedikit mengenai langkah-langkah proses pengendalian logistik menurut Robert Schumacher. Nah, langkah-langkah proses pengendalian menurut Robert Schumacher. Yang pertama itu ada penempatan standar ya. Nah, penempatan standar. Jadi penempatan standar ini merupakan peraturan atau ketetapan-ketetapan dalam proses produksi, harus jelas, simple, dan mudah gitu. Yang kedua ada mengenai pengukuran kinerja. Jadi setelah peraturan dan ketetapan ditentukan, para karyawan ini akan melakukan dan kita perlu memperhatikan serta mengukur semua kegiatannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengambilan tindakan perbaikan. Pasti setiap kegiatan telah diselesaikan akan ada saja nih kesalahan atau juga ada kekurangan ya, pastilah ya. Maka dari itu kita perlu nih ada yang namanya tindakan perbaikan gitu. Nah, dan yang terakhir adalah memudahkan delegasi kelompok. Nah, jelas saja ketika ada kegiatan yang cukup berat daripada dikerjakan dengan sendiri-sendiri, lebih baik gitu ya. Jadi lebih mudah dan lebih efektif dengan bantuan kerjasama tim ya tentunya. Oke, langsung saja kita masuk nih ke pembahasan yang pertama mengenai penerapan pengendalian manajemen logistik. Nah, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut, yaitu ada tempat, kebersihan dan kerapihan, alur dan jalur, keamanan, bangunan, kendaraan, kecelakaan dan keselamatan, pencurian, jadwal pekerjaan, personalia, kelengkapan perabot kantor, kemudahan dan kenyamanan tempat parkir, kontrak perawatan, pemesinan, pembukuan, dan permodalan. Nah, selanjutnya itu ada pemantauan kegiatan logistik. Nah, faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya ini mengalami kemajuan yang cukup berarti. Nah, terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas perannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Nah, pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari ini disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini mempunyai arti atau upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan gitu. Kemudian pengendalian manajemen ini akan memberikan keuntungan pastinya ya. Nah, apa aja sih keuntungannya? Nah, yang pertama itu dapat mengulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Nah, manajer ini dapat melacak perubahan tersebut dan dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk atau jasa, ancaman, dan peluang. Contoh, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan, mode yang lagi populer. Yang kedua itu ada menciptakan gerakan yang lebih cepat. Satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan. Nah, kualitas produk atau jasa maupun kualitas harga, waktu penyerahan. Nah, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Nah, yang ketiga itu menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Nah, jadi para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku
dan pemikiran dari para bawahannya tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Nah, contoh, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Nah, setiap kegiatan yang kita lakukan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi, kalau menurut pendapat saya mengenai kekurangan dan kelebihan dari dilakukannya pengendalian manajemen logistik ini, kalau untuk kelebihannya mungkin bisa lebih mudah, lebih cepat, dan teratur. Nah, kalau untuk kekurangannya menurut saya cukup memakan waktu, perlu ketelitian juga, perlu menginfokan kepada seluruh pihak. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. McClure membagi pengendalian dalam 4 langkah. Nah, yang pertama ada penerapan standar. Nah, selama proses perencanaan, semua pengendalian sebaiknya ini ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur, waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contoh, bagian personalia perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan antara 1 laki-laki dan sebagainya gitu. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Nah, pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Nah, perbedaan aktivitas perusahaan akan menentu kinerja yang berbeda pula gitu. Nah, pengukuran dan penentuan kinerja ini harus disesuaikan dengan standar kerja sehingga manajer dapat berasumsi bahwa segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali pastinya ya. Contohnya, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. Kemudian yang ketiga ini ada pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan ini dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa ini memerlukan tindakan perbaikan. Nah, tindakan tersebut ini dapat berupa pengadaan perubahan terhadap sesuatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ini memudahkan delegasi dalam kelompok, kecenderungan ke arah manajemen partisipasi akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Contohnya, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Nah, selanjutnya ini inspeksi manajemen material. Nah, salah satu tujuan pokok dari manajemen material ini adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Jadi, mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Nah, tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk ini bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Nah, inspeksi tersebut ini dapat dilakukan di pabrik, penjual atau supplier, atau pada saat material ini diterima di perusahaan. Nah, titik berat pengawasan material ini tergantung dari sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kesepakatannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Nah, makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka semakin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang acceptable agar kontinuitas supply terjaga. Nah, tujuan pengecekannya sampel adalah untuk mengatur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak begitu ya. Kemudian proses pengambilan contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit material tersebut ini memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan tetapi terjadi satu yang cacat dalam contoh, maka 1000 unit ini akan dapat diikuti beberapa pilihan. Yang pertama,
seluruh material yang dikirim ini akan ditolak dan dikembalikan. Akan tetapi berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar, dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material gitu ya. Yang kedua, seluruh material atau barang yang dikirim, inspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Kemudian pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak. Yang kedua, untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi penerima atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Baik, selanjutnya itu ada manajemen persediaan. Nah, persediaan ini merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktivitas yang pada setiap saat ini mengalami perubahan. Nah, pada dasarnya persediaan ini meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama itu ada persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua ada persediaan barang setengah jadi atau work in process inventory. Yang ketiga ada persediaan barang jadi atau finished good inventory. Nah, ketiga macam persediaan tersebut ini dalam satu periode akan mengalami yang namanya perputaran yang berbeda-beda, dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan ini akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputaran atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil, serta lambat perputarannya berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan gitu ya. Nah, dalam hal penyediaan atau pembelian pada dasarnya itu ada 2 alternatif. Yang pertama, dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam dalam arti sudah tersedia jumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Nah, konsekuensinya perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Kemudian yang kedua itu alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Nah, frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Nah, dalam hal ini ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Selanjutnya, analisis jalur kritis. Nah, analisis jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Nah, metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermittent atau produksi pesanan. Nah, dalam metode analisis jalur kritis ini kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen ini akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu juga diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut, atau setidaknya dapat diketahui bahaya akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang kemungkinan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian proyek
itu seluruhnya gitu. Yang pertama dengan menggambarkan logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang kedua ini dengan memperhitungkan dan mengetahui bahwa waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelumnya terjadi gitu ya, sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga, dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak kritis gitu ya, sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat, network planning ini memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau apartemen. Yang kelima, memberikan kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut tidak ragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditentukan serendah mungkin. Ya, jadi mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.